Halo Sobat Fitra, kembali lagi di Fitra TV bersama saya, Arum. Hari ini kita bakal ngariung di kantor Fitra. Pertama, kita perkenalkan dulu nih ada siapa aja yang udah hadir bersama saya saat ini. Silahkan dari yang paling biru. Halo, sahabat Fitra. Perkenalkan nama saya Adi. Saya di divisi Anggaran Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Serius banget. Ngeri. Ini bakalan bakal main. Siap-siap nyalek. Satu lagi dong. Selanjutnya. Selanjutnya Hai Sobat cantik Fitra, ini. saya Siska, saya dari Segar Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wah, cocok juga ini. Yang hitam-hitam. Halo teman-teman, saya Beta di Knowledge Management and Communication. Nih. Kali ini saya ngerayain Halo dulu. Iya. Biasanya jadi host. Oh iya. Halo, saya Arum dari Divisi Pelayanan Dasar dan GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Amin. Oke. Kabul. Tidak netral ini. Satu lagi, last but not least. Saya Bernard. Ibu. Saya dengan Bung Gurnadi, kami di Divisi Anggaran Lingkungan Hidup dan SDA. Yes. Oke. Rekan di bawah. Oke deh, sekarang kita mau ngapain ini? Mau ngapain nih? Ayo. Jadi Apa nih yang mau diobrolin? gini. Jadi kalian semalam nonton nggak debat nih? Nonton dong. Nonton. Nonton, saya nggak pernah ketinggalan. Bahas wajib. Nonton Dan HAM. Debat apa? Debat cawapres. Emang itu debat ya? Tidak cermat di situ. Tidak cermat. Kalau saya memang jujur, saya tidak nonton karena harus ada tugas yang penting. Tapi saya sedikitnya pas pagi-pagi lihat IG gitu, lihat media sosial, Cerbahannya. wow rame nih. Nyari dong yang viral dong. Iya, dan menarik sepertinya. Menarik. Apa kira-kira yang menarik sama Ya mungkin lebih banyak sih soal tidak substansi ya, tidak diisi, tapi ya lebih soal kayak prosedural, terus juga ada soal Mas Gibran yang mungkin cara penyajiannya itu agak-agak seperti kurang ini sopan, tapi ya nggak masalah sih ya. Karena saya tidak nonton gitu, saya cuma lihat hal-hal yang mungkin menurut saya menarik sih ya, kayak ada isu apa sih kayak anggaran lingkungan ya, terus soal ada desa juga menyindir juga desa, terus juga soal pangan ya, itu juga menarik sih sebenarnya. Oke. Mungkin dari gua tuh mau menyoroti umum dulu nih. Ya, Umum. Ini Karena sambil makan. Oh iya, silakan. Jantungnya ini dari Justru ini ngariung biar kita kabarnya- bisa ngemil. Kabarnya dari food estate. jagung olahan, guys. Jagung olahan. Ini bisa pakai nasi kok. Jadi Indonesia banget, pagi pakai nasi. Jadi kalau kita lihat ya, saya semalam itu full nonton, ya kan? Udah disediain pakai jagung rebus segala macam ya, kopi gitu, wah udah top lah. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, debat itu kan, ini kan ajang masyarakat juga untuk belajar gimana sih berdebat, ya nggak? Apalagi ini panggung nasional, gitu guys. Nah, di debat itu kan, ini sarjana bahasa Indonesia nih gini-gini. Oh iya, baru tahu sih. Makanya kakak, Kalau bahasa etimologi bahasa. nah ada kak istilahnya Pak Henry Guntur Tarigan. Nah, jadi dia bilang kalau dalam debat itu yang pertama dari tata bahasa harus resmi, udah pasti dong. Iya, pasti dong. Tuh, kemudian yang kedua harus menjaga etika. Iya. Nah, Etika itu bukan hanya etika perilaku aja nih ya. Bukan persoalan Gestur, bukan atau apa. persoalan sopan santun Betul. ketimuran kita Betul, sebenarnya ya. betul. Memang ada di debat kita tuh. Aduh, aku lupa deh. Jadi ada model debat yang diadopsi di seluruh dunia gitu. Aku lupa debat model apa. Mungkin nanti teman-teman cari sendiri ya. Ini jelas bukan debat kusir kan? Bukan. Ngelawak Sama. Jadi Nggak ada Bung Adi. hasilnya ya biasanya. Nah itu tuh kayaknya kita nih. Iya. dari urutannya itu yang dipakai juga di Indonesia, termasuk di debat pilpres ini gitu. Terus kayak ada pendahuluannya dulu, ada penyampaian visi misi dulu, terus kemudian saling bertanya, terus kemudian tapi yang kurang memang nggak ada kesimpulan. Nah biasanya di debat yang di model diadopsi di berbagai negara itu ada kesimpulan, kemudian ada siapa nih yang kira-kira yang jadi menangnya nih, gitu kan? Kalau debat kan ada yang menangnya nih ya. Kalau ada juri, itu kan nggak ada juri kan? Kalau kita adanya panelis, meskipun aneh juga ya. Dia juga Gunanya apa kasih ya panelis pertanyaan. ini? Iya. Cuma nulis itu. Ngomong Ngomong juga juga. enggak, Ngomong juga ngambil enggak. aja. Moderator juga kan sebenarnya nggak penting Iya. amat. Itu kayaknya host ya, bukan moderator ya. Benar. Fungsinya ya. Host benar, saya sepakat tuh. Betul. Nah, secara performance ternyata
dari mulai etika, terus kemudian bagaimana kan ada dua ya, ada yang afirmatif, tim afirmatif, ada tim yang negatif, ya kan? Nah, terus keduanya ini tuh harus bisa menjadi pendengar debat yang baik juga, supaya apa yang misalnya disampaikan oleh lawan debatnya dia bisa nyerap, kemudian ketika menyerang dia tidak kemana-mana gitu loh. Dan ini bukan hanya adu serang menyerang seperti di ilmu bela diri sebenarnya ya. Betul. Dan yang paling penting Kak, betapa preparation mau debat itu penting banget. Udah bener-bener nggak bisa dielakkan lagi lah ya. Kita boleh bilang lah, debat yang ketiga kemarin waktu capres kan agak ada satu capres yang kurang ya, kayaknya nggak prepare banget, sementara ada satu ya sebut aja 02 lah gitu kan. Kurang prepare atau memang nggak prepare sebenarnya? Kurang tahu Pak, apa itu Pak? Mungkin itu mungkin itu bisa ditanya langsung kalau dia. Soalnya kurang itu karena nggak jelas, itu kurang itu berapa sebenarnya ya? Nah, Jelas. Pada akhirnya kan kita bisa lihat juga tuh banyak ya survei-survei kan ya yang nunjukin wah yang paling punya sentimen positif ya kan hasil debat itu kan yang muncul tuh. Nah, emang persiapan debat itu udah ibaratnya mutlak gitu loh, mutlak. Harus berdasarkan data, sama sekali nggak boleh mengeluarkan asumsi, guys. Kalau saat debat itu fakta dan data. Betul. Terus juga tidak boleh menyerang individu. Ini kita bukan bicara wah ini ada keberpihakan A, B, C, enggak. Tapi memang dari debat-debat yang lalu, bahkan yang semalam itu kan juga pastilah ada satu atau dua sosok yang pada akhirnya menonjol kan, terus jadi perbincangan publik. Nah, nggak boleh menyerang individu itu emang bener itu ada batasan tidak boleh menyerang individu itu bagaimana? Misalnya ada nih ya pendukung salah satu paslon juga nih, ujung-ujungnya ini didramatisir dan disampaikan bahwa ini menyerang individu, buatlah ada gerakan, jadi ada satu gerakan harus menang, jadi jadinya tuh sekarang juga itu itu menarik, itu respon setelah itu ya, setelah debat itu menarik. Jadi batasannya jangan, nggak boleh menyerang individu itu. Yang pertama, dia tidak boleh menyerang fisik lu gini-gini lu terus ke berpakaian body shaming gitu nggak boleh. Misalnya udah berisik aja lu gendut misalnya, itu nggak boleh. Terus yang kedua terkait dengan kapasitas, misalnya kita debat sama seorang hakim, terus saya tuh bukan nggak sama kepakaran sama dia nih, misalnya gitu ya. Nah itu tidak boleh menafikan kepakaran yang sudah sebetulnya katakanlah sudah tersertifikasi, atau misalnya kita sampaikan aja yang malam lah gitu, misal ya gelar akademik, karena itu udah sah, udah nggak bisa lagi dinafikan. Dia seorang dokter gigi, kita debat, lu masa dokter gigi nggak bisa gini-gini, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus fokus memang ke apa yang menjadi substansinya, topiknya. Kalau kayak gitu berarti ad hominem. Apa tuh? Menyerang individunya. Iya betul. Logical fallacy kan dalam debat ya Kak. Logical fallacy banyak terjadi tuh kemarin. Akhirnya tuh banyak lagi. Strategi gimmick itu gue pribadi juga sepakat ya, karena itu kan bagian dari strategi komunikasi politik. Penting loh gitu. Kadang kan masyarakat juga mungkin saya milih dia nih karena ganteng. Bisa loh. Bisa. Milih Caimin karena lucu. Bisa. Tapi banyak masyarakat. Justru memang kalau saya suka mengamati komentar-komentar ini ya, netizen ya. Tapi memang gimmick itu akhirnya mempengaruhi kan, tapi sangat disayangkan karena yang kita perlukan adalah presiden dan cawapres ini kan gagasan, pandangannya, kebijakan apa, dan seberapa dalam dia memahami situasi bangsa ini. Tapi kan dengan gerakan-gerakan gimmick ini kan kita nggak jadi nggak nemu nih, gitu. Karena yang kita butuhkan adalah jadi ngeblur ya. Jadi ngeblur. Padahal kita kan ini bukan mau coba-coba nih, bukan mau yang sekedar viral-viral yang kita butuhkan. 1-2 di negara kita kan, iya. Justru itu memang sengaja mereka memanfaatkan viralnya ini mempengaruhi kehidupan kita 5 tahun. Makanya bahkan bukannya 5 tahun, karena kebijakan yang sekarang ini kan bisa mempengaruhi kita berpuluh-puluh tahun. Apalagi sudah ditelurkan dalam bentuk regulasi ya. Iya, dan coba jelasin gimana Bung Adi. Regulasi itu tidak memberikan pendidikan apapun kepada masyarakat menurut saya. Iya, makanya perlu Kak, gini, kita sebagai masyarakat nih ya, sebagai civil society perlu menjadi tim atau satu sosok dari masyarakat yang menyeimbangkan. Jadi penyeimbang. Makanya bilang apa ya, watchdog lah ya, ya. Kita harus konsisten sebagai lembaga watchdog yang menyeimbangkan perspektif masyarakat. Meluruskan ya. Nah, yang misalnya wah kamu jangan milih dia, jangan karena lucu doang dong. Coba yuk kita juga melakukan edukasi. Kita rasionalisasi ya ke pandangannya agar
memilih dengan tepat ya, gitu, bukan berdasarkan gimmick-gimmick. Tapi nih ya, sebelum masuk ke kalian komen secara substansi nih ya. Ada apa? Jadi saya pribadi tuh kemarin nonton full tuh kayak merasakan apa namanya? Begini. Second hand embarrassment yang sekarang lagi ramai juga di Twitter. Apa sih second hand Terharu. embarrassment? Jadi Kak, itu tuh kita merasa malu tapi orang lain sebenarnya yang melakukan, tapi kita jadi malu. Ya benar. Semalam terjadi. Saya juga punya perasaan seperti itu. Semalam terjadi. Iya, ya kan? Saya gini, kok gini ya? Pas dia nge-kick, set gitu. Karena balik lagi sih Kak, entah. Tapi saya yakin semua itu pasti belajar lah ya tentang debat, tentang etika segala macam. Tapi menurut saya pribadi ada yang kebablasan sehingga adalah sudah diperingatkan oleh KPU tidak boleh begini. Ternyata dilanggar juga. Akhirnya jadi apa kalau ibarat sepak bola offside. Kemudian dia di-kick balik. Nah, disitulah letak second hand embarrassment publik itu di situ. Aduh, kok jadi kita yang malu ya di-kick balik. Ujung-ujungnya nggak bisa jawab. Tapi pendukungnya belain banget. Ya itu mah udah pasti. Itu dia. Malah Mati-matian. di kita baca komentar-komentarnya di berbagai medsos ya itu wah keren, mantap. Sebentar, yang tadi soal soal offset. Kenapa? Kan sudah banyak tuh offsetnya, bukan cuma di debat loh. Iya. Tapi kan Dan nggak dikasih kartu kampanye juga. ya. Iya, Dan Udah dikasih ada kartu. kartu kuning gitu nggak ada. Dikasih kartu kuning atau kartu merah kan nggak ada, makanya tetap sudah begitu aja emang. Kok bisa sih? Apa jangan-jangan Apa panitianya dari mereka ya? apa dia yang punya? Oke lah, ini soal Panitia lokal. Karena penyelenggara pemilu seakan-akan itu melakukan pembiaran aja. Nah, itu kan makanya. Salah satu pasangan tertentu itu udah kurang tegas ya memberikan peringatannya ya. Sehingga tidak memberikan efek jerah ya. Ada, boro-boro efek jerak. Ini yang kemarin di Twitternya Kemenhan kan itu jelas itu. Ada ditulis hashtagnya Pak Prabowo Gibran. Kepencet di Alasannya Twitternya kepencet. Kemenhan. Ya, Kepaste kali ya. Tak. Oke lah, oke ya soal teknis keseluruhan. Lanjut. Setiap paslon itu punya kekuatannya masing-masing. Yang ini konsisten dari awal tuh banyak sering mengcounter, yang ini juga sama. Paslon 2 terus kemudian paslon 3 cara lebih kayaknya retorikanya lebih bagus sih, lebih tertata ya, rapi dan sebagainya kalau paslon 3 tuh. Cuman kadang ada juga yang orang, aduh nggak asik debatnya terlalu Nah, bagus itu. gitu loh. Nah, itu ya biasanya orang semalam ada saya juga temukan yang juga gitu. begitu. Iya, Soal- iya. Oke. Kalau bicara tentang dampak ekologi dari food estate itu ya jelas dong, misalnya seperti di gunung, tapi perlu mungkin diteliti lagi di lapangan. Bayangkanlah food estate yang ada di Gunung Mas saja berapa ribu hektar ya, itu targetnya kan 2000 hektar juga ya, gitu. Udah sekitar 1000 hektar yang sudah ditebang hutan, itu berapa banyak coba bayangkan. Hewan yang ada di situ, tumbuh-tumbuhan gitu yang ada Pasti di situ. terpengaruh itu, Itu pasti- pasti pasti sangat terpengaruh terpengaruh. sekali ya. Tapi perlu dicek lagi bagaimana dampaknya terhadap lingkungannya. Tapi Apakah- jelas fakta itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak vegetasi tumbuhan, hewan yang terusir terdampak dari itu. Nah, kita bicara kalau food estate yang diumbah Halo, baru mau ngomong apakah Halo. ini yang disebut bencana ekologis oleh Caimin? bisa juga itu disebut Tobat sebagai ekologi. Kan dia bilang harus Itu tobat terakhirnya, ekologi. Mbak. Iya, terakhir. bisa. Nah, kalau kita Sekarang bicara sekarang belum ada tobatnya sekarang. kita bicara food estate yang ada di Belum ada tobat, belum yang ada ada di obatnya. Humbahas, hutan kemenyan Nah, yang itu. ditebang, Ya, ya. belum lagi bagaimana tentang hak masyarakat adat di situ yang tersingkir dari tanah adatnya, dan tanah di sana terbukti kan hasil kalau kita lihat laporan-laporannya ya, lihat yang di media yang penting. Saya baca tentang ulasan berita yang dari Tempo ya, itu bagus sekali mengurai. Ternyata tanah yang di situ tidak cocok yang ditanami, kentang cabai nggak cocok, Iya. karena memang tanah di ketinggian itu cocoknya untuk hutan hijau. Hutan ya. Dan itu udah dari warisan leluhur masyarakat ada di situ, sudah ada hutan hijau itu. Nah, saya nggak tahu apakah ada kaitannya juga ya. Akhir tahun 2023, Humbahas itu kena banjir bandang. Ada banjir ya? Iya, Banjir kemarin. bandang. Saya ada di sana lagi sana. Luar biasa. Apakah itu ada kaitannya dengan penebangan 2000 Iya. hektar, Bisa 2000-an Bisa hektar jadi sih. hutan untuk dijadikan food estate? Akhirnya Saya tidak air tahu ya. naik. Saya punya, kalau kita lihat dari fakta, mungkin itu Bisa ada jadi. kaitannya. Iya, Bisa iya. jadi. Karena sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada banjir. Enggak, iya, Juga iya. loh, sekolahan, Gitu. ya kan Kak, sekolahan di seputar desa itu di Humbahas dan di desa Hari Rapohan kalau nggak salah terendam, jadi anak-anak nggak bisa sekolah.
pasar juga kena waktu itu. Saya ada di situ waktu kemarin akhir 2023 bulan November. Sebetulnya kan masyarakat yang paling mengerti ya kondisi. Betul. Karena mereka sudah tinggal di situ itu yang ratusan tahun lama. Iya, itulah yang disampaikan bahwa karena masyarakat situ tidak dilibatkan. Pokoknya program dari atas yang namanya prioritas nasional harus jalan, harus dilakukan di tempat-tempat ini gitu. Nah, ini pentingnya partisipasi. Itu pentingnya dilibatkan, no one left behind. Jangan salah ya, soalnya ada yang salah kemarin bikin istilahnya. Yang mana? Bener kok. Ada dua yang ngomong. Iya, no one left behind. Ada satu yang salah. Oke. Yang mana tapi nanti cek aja. Tapi menarik yang disampaikan Gibran juga yang soal intensifikasi ekstensifikasi. Nah, kan peneliti dari KOR Indonesia juga sama peneliti kemarin dari AP2 juga menyatakan itu ya Rum ya waktu kita podcast gitu kan. Tapi masalahnya apa yang disampaikan kemudian itu tidak dilakukan gitu loh saat ini. Ya gampang aja kan ngelihat yang udah dilakukan apa nih. Kalau emang dia punya masukan solusi itu harusnya kan dalam tanda petik kan dia melanjutkan ya harusnya sedangkan itu tidak tercerminkan dalam pembangunan. Iya saat ini that's right itu maksudnya. Nah ini menarik nih Kak soal yang debat semalam kan tadi food estate udah dibahas banyak ya gitu ya. Nah sekarang tuh menarik soal iklim. Cawapres 1 kan dia bilang tuh ya sempat bilang anggaran nih ya kan. Nah masuk banget nih makanan fitrah banget tuh. Anggaran untuk penanganan iklim ya kan yang katanya jadi prioritas untuk mengenjot EBT dan segala macem itu katanya rendah dibandingkan anggaran yang lain. Mungkin Mbak Adi, Benat atau temen-temen ya apakah betul terus berapa sih ya? Anggaran apa aja nih yang sebenarnya mungkin nggak prioritas tapi jadi di atas energi anggaran untuk penanganan iklim kan. Gimana Bung Adi? Ya sebenarnya kalau ngomong soal anggaran ya soal besar kecil itu kan sebenarnya ada kajian masing-masing ya. Kenapa dia diporsikan harus sekian persen? Kenapa dia harus lebih besar dari yang lain misalnya? Contohnya kayak anggaran kalau kita lihat di nota keuangan tuh namanya ada belanja fungsi. Nah, si perubahan iklim tuh masuk di situ. Dan memang secara persentase betul sih Caimin bilang memang anggaran lingkungan di dalamnya ada perubahan iklim memang kecil di sana. Yang paling besar itu pertama itu fungsi pelayanan umum, misalnya kayak reformasi birokrasi tentang keaparatan ya, termasuk juga soal pelayanan gitu. Terus yang kedua itu ada ekonomi, misalnya kayak bentuknya itu ya bisa jadi kayak pembangunan yang berkaitan dengan perekonomian ya, bisa jembatan, jalan, atau juga bantuan energi dan sebagainya gitu. Yang ketiga itu baru pelindungan sosial, kayak PKH, bansos, terus juga bantuan operasional dan sebagainya, bentuknya bisa barang jasa dan sebagainya. Nah itu juga lebih besar. Nah si anggaran lingkungan itu kecil. Nah sempat juga diskusi juga dengan Bernat gitu ya. Memang sebenarnya sih tantangannya itu hampir di setiap sektor itu selalu bilang kurang. Kami kurang dana gitu. Artinya kan memang yang jadi permasalahannya memang dananya kurang atau jangan-jangan proses tahapan perencanaan penganggaran ini ada yang keliru gitu ya. Misalnya contoh gini Kak, dia salah menentukan prioritas gitu kan. Atau ketika pembangunan itu kan kita punya dokumen-dokumen perencanaan ya dari RPJMP, RPJMN, RPJMD itu kan seharusnya bersenambungan, menyambung gitu. Artinya ketika dia SD, besoknya harus SMP dong, besoknya harus SMA. Nah jangan-jangan nih dia udah SD, SMP, balik lagi gitu. Nah jadi tidak berkelanjutan, makanya membuat si kementerian lembaga atau si tadi ya program-program prioritas nasional itu selalu merasa kurang dana. Makanya memang kemudian didorong untuk cari pendanaan alternatif untuk mengurangi gap. Kan biasanya ada tuh. Dia mau merencanakan anggaran untuk perubahan iklim sekian gitu ya. Tapi ternyata pendanaan yang ada di APBN atau APBD ada sekian. Hanya 50% ya, mengisi gapnya ini tuh gimana gitu. Dari mana? Yang jelas saya berharap jangan dari hutang lagi. Karena ini akan bahaya gitu ya. Karena tadi kan cost di energi ataupun di perubahan iklim itu juga besar ya. Nah itu makanya perlu untuk juga ya memikirkan tadi prioritas itu. Ya, kalau menurut kajian Bung Adi berapa hasil kajian Bung Adi anggaran perubahan iklim kita? Yang ada ya. Sebenarnya kalau secara tren dari 16 itu kan fluktuatif ya. Cuman sempat naik di 2018, turun lagi, terus di tahun ini naik lagi sebenarnya. Walaupun memang tidak terlalu signifikan ya secara budgetingnya ya. Kalau di catatan saya nih, kalau saya lihat boleh lihat catatan? Boleh. Di 2018 tadi ya tertingginya itu ada 132 triliun, di 2019
19 ke bawah turun mungkin karena ada situasi pandemi ya. Terus naik lagi di 2021 sebesar 126 triliun. Ini di berbagai kementerian lembaga. Kementerian lembaga. Terutama kalau isu lingkungan itu kan tentu ada Kementerian ATR, Kementerian KLHK, mungkin juga badan-badan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan atau pertanian dan sebagainya. Memang dia fluktuatif ya. Cuman tadi lagi-lagi sebenarnya kita yang disayangkan. Memang saya tidak nonton debatnya ya, tapi kalau saya lihat di media sosial yang beredar itu yang disayangkan itu adalah tadi kan sebenarnya gini harapannya ya kita sebagai pemilih nanti di perhelatan pemilu nanti itu kan berharap kita memilih orang yang benar-benar tetap menguasai ya punya kemampuan untuk menguasai dan mengolah terutama kan tematik isunya ini isu pembangunan berkelanjutan gitu. Ini seperti apa sih gagasannya dan gagasan tandingnya seperti apa gitu. Nah, itu karena yang 02 seolah-olah tuh ini kita udah pernah bikin gitu ya, kita lanjutkan gitu. Yang mau dilanjutkan yang mana gitu, seperti apa. Terus ada yang gagasannya perubahan, yang mau dirubah yang mana gitu, apa. Nah, gitu. memang itu belum muncul. Iya, terus ada yang satunya lagi, ini meningkatkan gitu, meningkatkan. Yang yang apa? Nah itu tidak terlihat. Malah tiga pasangan ini tiga calon ini juga nggak menguraikan ya. Iya, secara jelas. Makanya kemudian kita malah lebih banyak dicekoki tadi yang Beta bilang atraksinya gitu, bukannya malah gagasannya. Sehingga tadi yang kita rasa ini sebenarnya jangan-jangan isu perubahan iklim itu dia hanya dianggap prioritas secara dokumen, tetapi secara gagasan dan cara mengimplementasinya tidak. Kalau bahasanya itu ini hanya seperti aksesoris saja dia, percantik. Bahwa seolah-olah perencanaan seolah-olah kita sudah green economy gitu, seolah-olah sudah menerapkan sustainability development. Betul. Saya jadi teringat, waktu debat capres yang ketiga tuh kemarin, ya kan? Saya jadi teringat tadi kan, karena maksudnya menteri belum move on. Soalnya bicara perencanaan ini. Jadi jangan-jangan waktu itu kan capres 02 kan dia bilang sebetulnya anggaran Kementerian Pertahanan itu tinggi, ya kan, untuk beli alutsista yang baru apa segala macam ya kan yang jadi perdebatan tuh. Tapi kemudian tidak di-ACC oleh Menteri Keuangan. Oh iya. Nah, maksudnya anggaran harus diperlihatkan juga gitu loh. Kalau misalnya kita kemudian bisa katakan COVID ini adalah bencana yang luar biasa, kemudian dilakukan refocusing anggaran besar-besaran, kenapa nggak terjadi di penanganan iklim? Itu maksudku. Ya nggak? Maksudnya, ya setidaknya tuh anggaran-anggaran yang lain yang kalau kita pemerintah lah ya serius melihat krisis iklim ini, sama halnya seriusnya dengan melihat krisis COVID kemarin gitu loh. Itu luar biasa, bahkan anggaran pertahanan aja ya kan bisa dipangkas, nggak di-ACC sama Sri Mulyani. Coba. Ini saya waktu dengar debat semalam ya, kan bicara soal anggaran iklim, perubahan iklim dan sebagainya. Saya sempat bertanya-tanya begini ya, misalnya di pendidikan itu kan 20% ya ditentukan. Oh, ada mandatory. Mandatory spending. Nah, sekarang soal iklim ini kan di mana tiap hari kita ngomongin soal green economy lah, soal blue economy lah, soal perubahan iklim lah, terus ada berbagai dampak dari perubahan iklim dan segala macam lah. Nah, apakah mungkin juga bisa ya seperti itu ya? Seperti kayak di pendidikan gitu ada ditentukan lah kira-kira berapa gitu. Jangan kalau misalnya tidak ditentukan terlalu kayak semacam bebas gitu. Itu kan artinya nggak jelas juga nih. Itu tergantung sebenarnya itu tergantung dari perspektifnya pemerintahnya sendiri. Apakah ini dianggap prioritas? Balik lagi ke sana. Sama pendidikan itu kan dianggap prioritas ya. Itu bagian dari pelayanan dasar. Begitu juga dengan kesehatan sehingga ada mandatory spendingnya. Nah, ketika persoalan lingkungan hidup, iklim ini dianggap sebagai prioritas, maka harusnya pemerintah ada jadi mandatory spending. Iya, tidak usah terlalu sampai misalnya 20%, tapi kan harus jelas itu harus berapa persen kira-kira. Nah, yang itu kan ada alokasi. Masalah iklim ini masalah sustainability krusial. Berpuluh tahun depan yang harusnya udah dilakukan dari puluhan tahun belakang gitu loh. Sekarang baru kayak baru dimulai diperbutkan. Dampaknya itu kan seperti efek domino ya. Iya, kemana-mana. Jadi harusnya ini. Saya bertanya seperti itu. Ini kita konkret loh ya. Maksudnya harus ada mandatory spending untuk krisis iklim. Nggak disampaikan, nggak disebut sama cawapres kita. Menyebutkan. Nggak ada. Tapi memang kritis.
politik saya juga waktunya untuk membuat itu kan singkat. Maka saya kalau lebih suka itu kalau apa ya, yang tapi diskusi waktu di Kadin ya, mereka itu banyak lebih ini kan. Iya, terus atau di KPK kemarin juga kan dia lebih banyak bisa mengulas gagasan tentang satu topik ini kan. Tapi memang ada plus minusnya debat dengan waktu terbatas itu. Bagaimana dia bisa mengkonstruksikan ide yang besar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan itu mudah juga dipahami ya. akhirnya diujikan wawasannya. Benar. Yang profesor dengan yang jadi nggak enak. Tapi ini dengan waktu yang singkat ini sebenarnya juga bisa dilihat bahwa dia bisa menyampaikan dengan yang substansi. Iya. Jangan sampai dikasih waktu banyak juga sama aja. Itu jangan juga lebih banyak retorika. Iya. Nanti di situ. Kita bisa melihat kan dari sisi emosionalnya gitu kan, di dalam tekanan emosionalnya seperti apa, terus intelektualnya seperti apa, masih bisa ngontrol atau gimana. Ada yang emosional. Ibu emosional. Ada yang Saya emosional. ngantuk, bukan emosional. Kopi dulu. Habis cemilannya. Di Habis perubahan nih. iklim ini kan juga banyak hal ya yang bisa sebenarnya sangat. Indonesia sebagai negara maritim, negara Nusantara, kepulauan, ini banyak. Ini banyak yang harus diurusin dan banyak. ini sangat urgent untuk dikerjakan, untuk dilakukan ya. 3 hal Di Indonesia. yang nggak muncul di debat semalam itu, yang relate sama temanya nih ya. Soal polusi. Iya, Nggak dimunculkan. Baru Terus deforestasi tidak ada. Ada deforestasi, ada kan Tapi sedikit dibahas. sekali. Lebih sedikit desa dibahasnya. Cuman duit doang kan sama desa wisata. Itu polusi udara, kenaikan air, hak air bersih, sama yang ketiga tuh apa ya? Kira-kira ya yang nggak dibahas. Pembangunan berkelanjutan juga tidak Iya, Tidak Sampahan. sampah. Wah, Itu ini polusi bener-bener yang benar-benar emang realita kan, hak air bersih ada di depan mata kita. langsung dirasakan banget itu. Ya, Tapi dulu sayang Fitra kan pernah juga ya riset dengan tim koalisi Kusuka ya tentang sanitasi. Dan itu cukup lama juga ya risetnya. Ada di beberapa tahun gitu, di mana ya kalau kita lihat juga bahwasannya ini sampling aja ya, bahwasannya memang di sebagian daerah memang isu sanitasi dan air bersih itu atau air minum itu masih dianggap belum clear, belum selesai gitu. Padahal itu merupakan satu layanan yang harus menjadi syarat dasar bagi pemerintah untuk masyarakatnya, karena erat kaitannya tadi dengan kesehatan. Bahkan tadi kan ada yang ngomongin stunting, isu anak dan sebagainya, kebersihan. Nah, itu menarik itu. Bahkan selain sanitasi dan air minum ya, tadi ada tambahan tadi soal isu sampah ya, tentang persampahan itu kan juga sebenarnya itu kalau saya ya di daerah saya itu punya permasalahan TPA kami itu overload. Sehingga sampah itu jadinya nggak jelas diangkutnya. Dan kadang-kadang ada oknum-oknum nakal yang membuang di tempat-tempat ilegal. Udah buang aja ke situ. Celakanya apa? Dibuang di pinggir sungai. Airnya tuh kemana-mana gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak hanya di Jawa ya, mungkin atau kota-kota metropolitan, tapi juga ternyata banyak terjadi ya di riset Fitra. Hasil riset kita ya daerah pesisir banyak sekali mendapatkan sampah-sampah dari hulu dan sampai ke mereka, ujungnya mereka yang menerima dampak menampung semua laut. Kita penuh dengan sampah saat ini dan itu dianggap tidak menjadi seolah-olah tidak menjadi hal yang topik yang dibicarakan. Topik yang dibicarakan itu masalah krusial. Bahkan di negara-negara berkembang ya Ben ya, faktanya itu sampahnya itu bisa diolah menjadi energi kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan energi terbarukan. Iya, betul. Itu kurang dibahas. Betul. Terakhir nih kayaknya. Kita kopinya udah mau habis. Apa sih namanya? Kita sangat urgent masalah sampah ini sekarang sangat menjadi masalah besar sebenarnya. Dia bom waktu ya. Itu seperti bom waktu. Jumlah penduduk kita tuh sangat banyak gitu. Jadi kita memproduksi sampah kita satu hari itu sangat besar sekali. Dan bagaimana pengolahannya agar ini tidak pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik ya. Meminimalisasi meminimalisir dampak dari sampah ini. Saya belum melihat ada komitmen yang besar. Urusan persampahan belum. Padahal ini masalah sangat besar sekali. Sangat besar. Ngomong-ngomong dampak, aku juga mau menyinggung satu hal. Betul. Soal gendernya juga. Karena kan berdasarkan penelitiannya Koalisi Kusuka kan semua hal berkaitan dengan masalah lingkungan itu berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan. Itu yang paling terdampak ya kan. Dia kaum marginalnya ya. Kaum marginalnya dan memang esensial, apalagi misalkan kayak perempuan adat yang hidupnya dekat dengan
ya tanah adatnya, dia setiap hari berinteraksi dengan alam di sekitarnya gitu. Itu nggak pernah dibahas. Makanya mungkin kayak adalah sejarahnya salah satu paslon juga kan tidak mengurus tuh salah satu protes di daerah tertentu. Boleh sebutkan bebas mimbar terbuka ini. Pecahkan saja gelasnya. Kayak di Wadas kasus Wadas 03 ya. Iya betul. Jadi memang sebenarnya komitmennya tidak ada untuk persoalan ini, dan mereka hanya melihat yang big picture-nya. Mereka nggak melihat bahwa masa depan bangsa itu juga ada di tangan-tangan ya masyarakat adat, perempuan adat gitu. Saya juga gini kan, mau meluruskan juga beberapa hal ya gitu. Kadang-kadang yang tadi itu ketika kita melihat program pemerintah, lihat dari kewenangannya. Ini yang sering lupa ya. Kadang-kadang juga nih para capres-cawapres ini dia Indonesia kan menganut otonomi daerah ya gitu kan. Kalau setiap kabupaten kota itu punya kepala daerah. Punya kepala daerah yang boleh, yang secara otonom bisa mengelola. Ini mana kewenangan, ini nggak di mana kewenangannya kabupaten, mana kewenangannya provinsi, mana kewenangannya pusat. Ini sering kali kadang lupa disampaikan bahwa seolah-olah bahwa pemerintah pusat bisa juga melakukan semuanya. Terus ketika ada masalah bahwa seolah-olah ini akan menjadi masalah dari pemerintah daerah gitu. Padahal yang membuat masalah itu justru program-program prioritas nasional yang tidak melibatkan masyarakat lokal itu juga kurang itu juga itu harus jadi pembagian kewenangan ada kan pemerintah pusat dan daerah itu betul. Apa namanya undang-undang HKPD itu hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah gitu. Saya sering sampaikan ini ke orang, enggak, kita lihat dulu ini kewenangan mana gitu. Jalan ini jalan nasional kah? Ini jalan provinsi kah? Atau jalan kabupaten kota gitu. Jangan seolah-olah nanti semua nih disalahin bupati gitu. Jangan seolah-olah semua disalahin presiden atau disalahin gubernur. Padahal ada kewenangan itu, termasuk kan pembangunan infrastruktur itu ada mana kewenangannya kabupaten, kota, dan mana kewenangannya provinsi dan mana kewenangannya dan memang kecenderungan gitu ya, ketika berhasil diakui tapi saling lempar. Makanya masyarakat tuh jadi bingung kan, pada siapa mengadu gitu kan. Inilah pentingnya. Nggak ada mekanismenya bagaimana. Nah, inilah pentingnya. Inilah pentingnya masyarakat itu diberikan pendidikan politik agar tidak menjadi masyarakat yang apolitik. Dicerdaskan secara politik. Kan ini kan tidak dilakukan. Susah memang kalau mencerdaskan. Termasuk mencerdaskan tentang green inflation. Itu inflasi baca dong. Saya tuh cari-cari apa hijau. Selain green inflation yang ditanyain kepada Cak Ime itu LFP. Itu dua istilah yang maksudnya sekarang juga mengemuka ya di energi baru terbarukan ya. Tapi memang loh, Mas siapa namanya? Hano dari Direktur Green Generation, Mas Hano. Nah dia kan pernah bilang tuh bahwasanya kita nggak bisa membandingkan misalnya harga dari motor listrik dan motor biasa gitu kan. Oh motor biasa mah lebih murah nih daripada motor listrik. Ya sesuatu yang ketika kita itu nggak apple to apple. Jadi kalau mau mengarah ke sini, kenapa nih baju kakak ternyata dari bahan alami, baju beta biasa. Ini mah mahal banget sih, terus aku protes. Itu nggak bisa ternyata. Karena memang cost-nya besar. Nah itulah yang kemudian muncul inflasi itu tadi. Tapi kalau mau menuju dunia yang lebih green ya memang itu konsekuensi logis itu. Jadi karena negara juga dunia juga udah porak-poranda juga dari lama gitu kan. Betul. Kerugiannya malah kan luar biasa. Mendingan kita spending gede tapi aman ke depannya kan. Benar. Itulah generasi ke depan. Membangun untuk mengurangi dampak pemanasan global climate change, perubahan iklim. Ini dibangun dari sejak lama dan memang kosnya mahal. Memang sayangnya ya karena dia kan dampaknya baru kelihatan lama. Sehingga dianggap ini nggak ada outputnya nih, hasilnya nih gitu kan. Segala hal yang kuratif itu pasti lebih mahal. Betul. Preventif lebih murah. Tapi ketika kita menanggulangi nanti itu lebih mahal dampaknya. Kayak contohnya gini Kak. Pernah ada pertanyaan dari kepala daerah di Papua. Kami punya hutan besar. Kita disuruh jaga hutan, kita tidak dapat apa-apa gitu. Ya kayak contohnya nih Kak ya, di Papua misalnya, dia punya hutan besar, kami disuruh menjaga hutan, tapi kami tidak merasa mendapat apa-apa secara instan ya, secara cepat. Karena ada mungkin daerah-daerah lain
yang melakukan eksploitasi kemudian langsung dapat benefitnya gitu. Sedangkan mereka dijaga tapi apa ya rasa-rasanya gitu ya. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan, apakah kemudian apa sih hal yang kemudian mereka dapat ya dari dia bisa menjaga hutan. Nah, itu memang menurut saya belum secara serius dijadikan sebuah konsen bagi pemerintah gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya tadi yang Kak Siska bilang, kadang mau merawat itu lebih apa tadi istilahnya? Membutuhkan membangun memperbaiki itu menanggulangi itu akan sangat jauh lebih mahal daripada melakukan upaya mitigasi. Mungkin teman-teman bisa cek deh di China misalnya sampai ada mereka konsep membuat hutan. Membuat hutan ya. Kita malah dan itu kosnya besar banget. Membuat hutan di gunung. Iya. Yang membuat hutan di gunung di Cina itu banyak. Dia tuh nggak bisa loh. Ternyata kosnya jauh lebih mahal gitu. Artinya kita itu yang sudah punya tinggal dijaga itu. Dirawat ya. Deforestasi. Iya, mereka malah yang tidak ada tuh justru main dibangun. Berarti kita nggak belajar dari Cina. Dan kosnya besar. Bahkan ada konsep green China. apa sih city ya? Green City. Green City itu sudah ke arah sana gitu. Nah, kita malah kayaknya masih bingung gitu. Nah, makanya saya berharap ya mungkin ya di debat selanjutnya dan sebagainya itu ya memang lebih banyak mempertajam konsep ya. Sebenarnya tuh gagasan lu tuh arahnya mau kemana dan lu layak nggak sih gitu jadi presiden? Iya, gitu. jadi jangan menjual-jual gimmick yang ini. Kita perlu gagasan ya. Kita perlu gagasan, kita perlu gagasan baru. Betul. yang merubah mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini dan merubah. Kalau mau dibagus dilanjutkan yang mana, kalau mau dirubah itu yang mana, jelas konsepnya. Kalau yang mau ditingkatkan juga yang mana, harus jelas juga gitu. Dan sangat disayangkan memang ya, hanya sebagian rakyat kita, pemilih kita yang melihat konsep gagasan itu penting. Nggak terlalu berpengaruh debat ini, tapi saya berharap sih ya masyarakat kita semakin cerdas lah, semakin terbuka lah. Sama Kak, kalau di daerah jangan kalau di desa dengan ini membabi buta tanpa melihat. Kalau di desa tuh ini juga serangan fajar lah. Serangan fajar. Cuan itu yang paling berpengaruh. Itu sangat ditakutkan, jangan gadaikan dong nasib kita. Ini bukan hanya pengaruh 5 tahun loh. Ketika kita memilih pemimpin, kita bukan hanya melihat gimana 5 tahun ke depan, karena apa yang dilakukan itu bisa berdampak berpuluh-puluh tahun gitu. Itu yang perlu dipahami oleh banyak pemilih kita. Gitu. Oke. Apakah bisa? Dari Bang Bernard? Apakah bisa itu nanti? Saya selalu punya harapan, meskipun kadang-kadang harus bersiap-siap pada hal yang sangat kemungkinan buruk, tetapi kita harus selalu punya harapan. Gini Kak, saya mengutip. Sebelum nanti juga kalian pada mengakhiri ya, harus pakai kutipan nih biar keren. Atau pakai pantun, atau pakai apa terserah kalian lah pokoknya. Kalau saya mengutip, kalau kata Pak Bambang Harimurti, kejahatan itu akan selalu merajalela ketika orang-orang baik itu diam. Iya. Itu dari saya. Dari Bung Bernard. Aduh, apa kutipannya? Tiba-tiba kan. Buat dari lu juga apa-apa. Konsepnya nggak gini tadi. Agak bingung nih. Mantun. Atau lagu kayak Prof Mahfud kan. Gak ada sumur di ladang aja udah. Saya mungkin yang mengulang yang kemarin ya. Apa? Kalau anggaran sehat, bumi kita akan hijau. Aduh, oke lah. Anggaran sehat, bumi pasti hijau. Oke. Kak Arum? Aduh, jangan gadang-gadang partisipasi apabila kita masih bertumpu pada partisipasi semu. Apa itu? Abu-abu. Iya. Partisipasi palsu. Angan-angan palsu. Apa kasih? Kalau ijazah palsu. ijazah palsu. Aduh, ada lagi. Ya, itu lebih baik daripada alamat palsu. Ting-ting. Jadi kan nyanyi daripada janji palsu. Jangan sampai nyanyi dikasih sekali. Kalau dari saya bahwa pilihan politik kita nanti di tanggal 15 Februari 14 Februari akan menentukan bagaimana nasib bangsa kita. Jadi pilihlah benar, pergunakan hak kita itu. Kita hanya bisa mempergunakan hak itu sekali dalam 5 tahun. Pergunakan hak itu, hak politik kita itu pergunakan. Hak konstitusi namanya. Ini namanya hak konstitusi kita tuh pergunakan untuk memperbaiki nasib bangsa, memperbaiki nasib kita. Ya. Jangan cuek kepada politik. Jangan anggap bahwa pilihan politik kita tuh tidak akan mempengaruhi. Toh bagaimanapun juga nanti siapapun presidennya saya harus bekerja. Tetapi semua aturan-aturan tentang kehidupan kita dari mulai sektor publik,
perpajakan, pelayanan publik dan yang lain-lain, lingkungan hidup, semua itu akan diatur dalam proses-proses politik. Jadi kita nggak boleh buta politik, karena semua aturan hukum, baru apapun pemerintahan berjalan itu melalui proses politik. Betul. Ya, proses politik lah yang menentukan. Jadi jangan coba-coba untuk nasib kita, jangan coba-coba untuk presiden, ya. Betul. Jelas. Buat rakyat kok coba-coba. Gunakan sesuai hati nurani dan kebermanfaatan bangsa, olah pikir, ya, rasional, olah rasa, pikir, rasional juga. Kalau saya ini aja sih ya. Tadi udah lengkap ya. Dia tidak sama. Mungkin saya berharap pidato nih kayaknya Pak RT. Siapapun presidennya nanti pas terpilih ya, pas Februari Februari ya, saya berharap tadi ya kita tetap kondusif. Satu putaran. Kalau satu putaran mahal ya, tetap kondusif dan damai, dan nanti ketika sudah terpilih saya berharap dan berdoa lah ya, tetap ada lahirnya generasi-generasi kritis gitu, yang tetap tadi yang mengkritisi siapapun yang nanti jadi presidennya, karena tadi bagaimanapun yang membuat Indonesia mungkin ya di akhir-akhir ini tidak terlalu cukup berkembang ini ya secara program-program dan kegiatan itu ya, karena mungkin tadi tidak ada yang mengkritis sehingga pemimpinnya itu merasa nyaman, merasa tenang. Iya, tidak ada check and balance. Check and balance-nya tidak berjalan. Nah, itu saya berharap sih nanti akan nggak asik ya, demokrasinya nggak asik ya. Arun nih mewakili anak muda Gen Z ini gimana sebenarnya nih? Seruannya Gen Z ya? Seruan terakhir Rum, buat anak muda, nih, jangan terpengaruhnya gini-gini doang gitu. Lu pilih siapa Rum? Membahas pilihan silakan Kak Arum, seruannya pada Gen Z. Kalau ngomongin anak muda tuh, kita ngomongin anak muda yang berdaya, bukan anak muda yang bergaya. Boleh juga. Anak muda yang bergaya. Olah pikir itu. Hasil olah pikir. Kita di Fitra berpihak pada rakyat ya. Iya dong. Pada kelompok proletar gitu kan, bukan kepada oligarki. Jadi ya nantikan konten-konten kita berikutnya. Dan ditunggu sponsornya. Terus ya kan kita akan kita juga akan terus memasukkan perspektif-perspektif yang berbeda ya, terutama dari anak-anak muda. Oh iya. Kenapa? Oke, betul. Jadi buat anak muda juga, kalian tuh kalaupun satu tongkrongan beda pilihan, santai aja bro. Iya, jangan dong. Nggak boleh. Iya, misalnya lagi jadi baku. Betul, lagi ngopi, lagi main Uno, tiba-tiba berhenti. Wah, lu beda pilihan. Waduh, gak asik itu mah. Mabar main game, jangan temenin. Dia kosong sekian gitu. Seru. Ya udah sih gitu ya. Baru keinget sebuah ada quote. Keinget sebuah quote. The personal is political. Iya, personal is political. Iya, the personal is political. Political is personal gitu. Jadi semua orang punya hak untuk berpolitik. That's right. Gunakan hak pilih. Anak muda pun begitu. Iya. No one left behind. Lagi ke situ. SDGs, Sustainable Development Goals. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Oh ya, jangan lupa minggu depan kan kita ada debat terakhir nih. Debat presiden dan makin sektoral. Tanggal 4 Februari. 4 Februari. Temanya tuh pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, post covid kan, terus sama apa lagi ya? Ya itulah pokoknya. Itu semua temanya risetnya Fitra ada. Nah, sebetulnya kita menantikan ya konten-konten. Kita bakal ngobar live reaction di kantor. Kalau yang ada yang mau datang kantor Fitra silakan. Jangan lupa buat cemilan, bagi-bagi. Bye. Transparansi. Atas anggaran.